Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai pembagian atau bagian-bagian dari sholat sunnah atau sholatun nafli atau sholat nafilah. Sholat nafilah memiliki beberapa nama, diantaranya sholat nafilah, sholat sunnah, atau sholat tatawu, atau mustahab, atau mandub. Itu nama-nama daripada sholat sunnah. Pembagian dari sholat sunnah dari segi pengerjaannya, dalam kitab At-Taqriratus Sadidah menuturkan bahwasanya sholat sunnah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, nafilatun muaqqatatun, sholat sunnah yang berwaktu-waktu, yang di waktu-waktu. Seperti misalnya sholat tarawih, kat tarawih wal witri, dan juga sholat witir. Sholat tarawih itu khusus dikerjakan ketika malam hari bulan Ramadan. Begitu pula sholat witir yang hanya dikerjakan di malam hari setelah sholat isya, atau sholat duha, atau sholat tahajud. Itu sholat sunat yang di waktu-waktu. Lalu yang kedua, sholat sunnah yang memiliki sebab. Wa nafilatun dzatu sababin, sholat sunnah yang memiliki sebab. Di mana sholat sunnah yang memiliki sebab ini terbagi menjadi 3. Ada 3 bagian sholat, atau ada 3 bagian sebab-sebab pada sholat sunat. Wahia ala salasati anwa'in. Sababun mutaqaddimun, yang pertama sebab yang terdahulu. Jadi ada sebab terlebih dahulu untuk kemudian melaksanakan sholat sunnahnya. Kasunnatit tawafi, seperti misalnya sholat sunat tawaf. Ketika seseorang telah melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, ia sholat sunat 2 rakaat, yakni sholat sunat tawaf. Jadi tawaf terlebih dahulu untuk kemudian sholat sunat. Atau sholat tahiyatul masjid, melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid itu sebabnya terdahulu. Kenapa? Karena seseorang masuk ke masjid terlebih dahulu, kemudian dia sholat sunat untuk menghormati masjid, sholat tahiyatul masjid. Lalu yang kedua, sholat yang memiliki sebab, yakni sababun muqarinun, sebab yang membarengi, sebab yang berbarengan dengan sholatnya. Seperti contohnya kalkusufaini, seperti sholat gerhana. Sholat gerhana itu dilakukan ketika sedang terjadi gerhana. Ketika sedang terjadi gerhana, baik itu matahari ataupun gerhana bulan, disunatkan melakukan sholat kusuf atau khusuf, bukan sebelum gerhana ataupun sesudah gerhana. Dan yang ketiga, sababun mutaakhirun, sebab yang terakhir, sebab yang akhir. Maksudnya sholat terlebih dahulu kemudian sebabnya datang, sebabnya ada. Seperti misalnya kasunnatil istikharati, seperti sholat sunat istikharah. Seseorang melakukan sholat sunnah istikharah terlebih dahulu, kemudian akan Allah berikan keteguhan mengenai pilihannya. Atau sholat sunat safar, ketika seseorang akan berpergian, itu disunatkan melakukan sholat terlebih dahulu. Jadi sholatnya dulu kemudian bepergian, itu berarti sebabnya yang terakhir. Lalu bagian yang ketiga daripada bagian sholat sunat, yang pertama tadi nafilah muaqqatah, yang kedua nafilah dzatu sabab, dan yang ketiga adalah nafilah mutlaqah, nafilatun mutlaqatun, yakni sholat sunat yang mutlak. Apa itu sholat sunat mutlak? Wahia allati la tuhtasu bi waqtin wala sababin, sholat sunat yang tidak ditentukan dengan waktu dan juga tidak ada sebab tertentu, tidak di waktu tertentu atau sebab tertentu. Jadi kapanpun dan tanpa ada sebab apapun itu bisa melaksanakan sholat sunat. Itu sholat sunatnya namanya sholat sunat mutlak, dan bahkan tidak ditentukan dengan bilangan. Berapapun rakaatnya itu bisa dilakukan. Itu sholat sunat mutlak. Jadi yang pertama sholat yang sunat yang di waktu-waktu, yang kedua yang memiliki sebab, dan yang ketiga tidak berwaktu dan juga tidak bersebab, atau sholat sunat mutlak. Wallahu a'lam bishawab.